Baik, salam untuk kita semua. Halo. Nah, firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dalam kitab Yohanes 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Dan di sini saya akan membaca bagi kita semua yang temanya di sini yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dan dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berada di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Jala itu penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sesungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, lalu mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah kita yang tidak saja mendengarkan firman Tuhan, namun dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Nah, firman Tuhan kita pada malam hari ini di bawah tema Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, di sini saya mengambil 5 poin penting yang terdapat di dalam firman Tuhan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di jam yang indah ini kita semua bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yohanes ini. Nah, di sini mengisahkan tentang penampakan Yesus setelah kebangkitan. Nah, dalam perikop ini Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di saat yang mereka tidak duka. Ada banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini. Yang pertama ada kekecilan dan kegagalan murid-murid. Nah, di awal perikop ini para murid dan juga pemimpin yang dipimpin oleh Simon Petrus yang mereka sebagai nelayan. Dan kemudian Petrus berkata, "Aku pergi menangkap ikan," dan yang lain mengikuti. Setelah kebangkitan Yesus, para murid mungkin merasa bingung.
Mereka tidak yakin harus melakukan apa. Poin yang pertama, kekecewaan dan kegagalan para murid. Nah, setelah kebangkitan Yesus, para murid mungkin merasa bingung. Mereka tidak yakin harus melakukan apa, atau bahkan mereka merasa gagal. Sini murid-murid kembali ke apa yang mereka kenal, yaitu mereka datang untuk menangkap ikan. Namun pada saat itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini menggambarkan betapa besar usaha kita sebagai manusia, namun tanpa tuntunan dari Tuhan itu seringkali sia-sia. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa telah bekerja keras, namun hasil yang kita harapkan itu tidak kunjung datang. Di sini para murid mengalami hal yang sama. Meskipun mereka adalah nelayan yang berpengalaman, namun saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rencana para murid untuk pergi menangkap ikan tidak berarti bahwa mereka telah meninggalkan komitmen mereka terhadap Kristus serta panggilan mereka untuk memberitakan Injil. Mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit, namun kini mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka belum menerima perintah untuk menunggu di Yerusalem, sehingga Roh Kudus turun atas mereka dengan kuasa. Yang dilakukan murid-murid yaitu pergi memancing adalah sesuatu yang diperlukan karena mereka harus mencari nafkah pada saat itu. Namun yang kedua, pertemuan dengan Yesus ketika fajar. Di sini Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Namun mereka menjawab, "Tidak." Yesus kemudian berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan mendapat." Di sini murid-murid mematuhi instruksi tersebut. Mereka tetap mendengarkan perintah Yesus, meski mereka belum mengenal Yesus. Taat kepada Kristus seringkali menghasilkan suatu mujizat. Bahkan di tengah-tengah kegagalan kita, sangat penting untuk kita menerima bimbingan dari Tuhan. Begitu di dalam pekerjaan kita atau kehidupan kita sehari-hari. Jikalau kita hidup tanpa kehadiran Kristus serta tuntunan daripada Kristus, maka sebagian besar pekerjaan kita merupakan kegagalan dan usaha yang sia-sia. Dan yang ketiga, pemulihan setelah kegagalan. Sini penampakan Yesus ini adalah yang ketiga kali sejak kebangkitan Yesus. Bagi Petrus pertemuan ini sangat berarti. Karena sebelumnya Petrus sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Namun di perikop ini Yesus menunjukkan kasih dan penerimaannya tanpa syarat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah ini kita belajar beberapa pelajaran penting. Yang pertama itu ketaatan terhadap Yesus. Meski para murid telah berusaha sepanjang malam, mereka hanya berhasil setelah mengikuti perintah daripada Yesus. Di sini kita juga dipanggil untuk menaati Dia, bahkan ketika tampaknya kita berada di tengah kegagalan, Yesus sudah menyediakan kebutuhan kita.
Yesus peduli tidak hanya terhadap kebutuhan rohani kita, tetapi juga terhadap kebutuhan jasmani kita. Yesus mengundang kita untuk bersekutu dengan Dia dan mengandalkan Dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Pemulihan setelah kegagalan Petrus yang pernah menyangkal Yesus, dia dipulihkan melalui kasih dan juga pengampunan dari Yesus. Begitu pula kita sebagai manusia. Ketika kita jatuh, Yesus sudah menawarkan pengampunan dan juga pemulihan. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk lebih dekat terhadap kehidupan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mendengar suaranya dan taat pada panggilan Yesus. Dan ketika kita menghadapi kegagalan, ingat bahwa bersama Kristus ada pemulihan dan harapan yang baru. Firman Tuhan memberkati kita semua.